hari ini kita akan belajar tentang kalau kita cermati dari kejadian sebelumnya, tempatnya cuma satu aja. Baik kita kejadian kedua, kita membaca kitab itu. Di situ kita menemukan kebenaran tidak Tuhan dapat terjadi ketika manusia itu jadi kejatuhan manusia itu tidak taatan manusia terjadi. Jadi sesuatu yang mengatur dalam manusia lalu kalau kita melihat kita selalu kita tertutup dalam sejarah bahwa seluruh sejarah dalam masyarakat selama-lamanya ketika kita bicara tentang masalah relasi hubungan kita adalah orang biasa, bukan seperti itu, tapi jadi pakai kemanusiaan. Tidak Yesus ada ketika dan jangan melakukan jadi
adalah pasti itu adalah tetapi aku boleh pakai satu kata yang mampu karena itu tidak terlalu yang menjadi bacaan hari-hari orang Israel jawabannya itu kita untuk menghadapi yang baru kita katakan dalam perbuatan pasal 20 ayat 1 sampai 3 kita mendapatkan data seperti ini kita pemberian prestasi dan pengakuan jadi tujuan ini tidak adalah itu bagaimana kita bersikap semua prestasi itu dibagi dua lalu dikumpulkan oleh Tuhan Yesus dengan sangat dalam Matius pasal yang kedua ayat 3 secara horizontal itu sangat baik itu sangat adalah doa sangat begitu lalu horizontal saudara kita menjadi sebuah persoalan bagaimana kita menjadi penyebab lalu kemarin saya menyampaikan firman pertemuan yang keluarga muda tentang konsep penyembahan itu ini penyebab Bapak Ibu, jadi kita melihat perjanjian lama di perkembangan jadi penyembahan itu meliputi seluruh hidup jadi ketika umat Israel keluar setiap perhentian perjalanan di mana dia mau malam hari dia pasti pulang bangsa jadi termasuk itu direncanakan dan diatur jadi konsep
segala macam aturan, pemasangan, panjang atau ukuran-ukuran. Dibagi tiga dua halaman itu pasangan dan bagi itu tempat lalu ada makanan korban tertentu yang masyarakat orang-orang seperti suku tidak boleh semasa hidup di perkembangan sejak suku karena mereka konsentrasi lalu dipimpin oleh iman. Kita melihat ada makanan lalu pola obat lalu masuk lalu ada perintah lalu kemudian setelah ada ruang ini tidak boleh dimasuki tidak boleh orang lain pusat saja tidak boleh untuk sebagai pemimpin lalu rumah berkata itu apa jadi dalam hati dan menetap di dalam dunia
itu handphone itu bahkan lebih sementara dalam konteks perjanjian baru tapi itu kita tidak kita adalah baik. Kita lihat ayat ini sama-sama kita baca 2:28. Ketika Tuhan perintahkan itu tujuannya sama-sama kita baca. Tuhan terus membuat tempat tidur bagiku supaya apa? Aku akan tidak dikenal. Sistem kunci dibangun supaya begitu. Allah berbicara lewat Imam Besar itu menyampaikan pesan dan Imam Besar membawa setiap masalah manusia. Lalu kalau kita melihat dalam ada ada 243 ayat yang menjelaskan tentang bukan ibadah, karena tentang aturan dalam beribadah. Bapak Ibu berarti itu kita lihat tapi ada 2 kata yang kita mengenai pengajuan poin kedua dan kedua. Dan kedua itu artinya atau ini menggambarkan kalau kita melihat yang ini dalam Al-Quran pasal 4 sebagai kepala rumah ibadah dia betul-betul itu yang terjadi kalau kita hanya untuk dia berjaya kalau kita lihat tentang itu kita melihat itu sempat terjadi ketika kebetulan jadi baik kita prosedur dan lakukan mengajukan data. Jadi kita bicara satu tempat itu penting. Jadi penyembahan adalah membeli sesuatu.
Allah yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Mulia, Allah Sang Kreator, Pencipta. Superior, sepadan kita yang jadi kita melihat bapak-bapak pahlawan kita dalam kenapa? Karena dia adalah penyembah yang benar. Dia menyembah menurut kata Allah. Korbannya diterima oleh Allah. Lalu yang kedua, Henok. Apa yang menonjol dari Henok dalam Ibrani pasal 11? Dan kita tetap dia hidup. Ini memberikan gambaran bagaimana kesetiaannya, bagaimana kesalehannya, bagaimana semangatnya berbakti. Seperti tadi, 120 tahun dia membangun. Jujur aja, kita satu hari, satu minggu dipercayakan semangatnya. Kita bisa banyak momen, kita mendukung, kita momen. Dia jalan di sini. Dibantu oleh kejahatan. Dan kita untuk tidak membantu perempuan, pasti tidak menerima. Dan dia berpikir, tapi dia takut. Terus, dan yang menonjol tentang itu adalah pekerjaan. Kita lihat, ada Henok itu pekerjaan. Jadi kita melihat di sini di awal kita juga kita menemukan tentang prioritas utama dari sebuah kehidupan. Jadi jangan kita berpikir masih punya tempat ketika kita bekerja, ada hubungan kita berkata apa kita katakan berhati-hati tidak ada kepala kita saudara yang kami dapat hari ini kita akan pagi kita belajar dari pengalaman kita akan belajar dari dalam kejadian pasal 4 kita mendapatkan cerita di buku saya bacakan akan sakti dan demikian firman Tuhan di ayat pasal 4 yang ketiga. Kemudian manusia itu bertemu dengan sang istri dan menentukan perempuan itu lalu menemukan maka kata perempuan itu aku telah mendapat anak laki-laki dengan perempuan yang sedang ketika mereka mengatakan kalau kata dia lalu dalam ayat 4 setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil
Kita juga mengibatkan obat penyebab dari anak tubuh kaki pribadi yang lemak-lemaknya maka Tuhan mengibatkan Habel dan korban persembahannya itu kain dan obat persembahannya tidak ditinggalkannya lalu digantikan dengan sangat panas. Sebelum kita ada berkata di akhir Tuhan Habel dan kita melihat persembahan Habel kenapa dia memberikan yang buruk sehingga dikatakan dia adalah penyembah yang benar. Dia mengakui Allah dengan iman yang benar dan pengabdian kepada kebenaran yang terbaik tentang lemah yang terbaik yang benar. Saudara itu persembahannya ditolak karena dia tidak memiliki iman dan perbuatan tidak. Di sini ketika kita membaca memang kita tidak yang begitu jelas maka tidak seperti waktu tadi dan kemudian dia memperkuat kita dengan pengakuan ini bukan dari kebetulan Allah yang tidak mencapai pakaian bagi iman benar dia lakukan tidak mencapai. Saya coba untuk menjelaskan korban Habel pasti dikatakan Habel itu diperlukan. Jadi di korban yang dia berikan korban bukan yang terbaik. Bisa jadi terjemah mengatakan ya mungkin dia tidak memberi dengan kalau penafsir saya lihat coba berikan intinya dia tidak perlu dalam makna. Sementara Habel membawa korban yang terbaik. Dikatakan itu artinya hasil pertama dan apa jadi Habel yang terbaik. Berkaitan dengan perkenanan Tuhan bukan apa yang diperlukan bagi kita. Bukan apa yang diperlukan bagi kita. Dari ayat ini kita bisa melihat di bukan masalah berapa banyak yang kita berikan. Bukan masalah korban yang masalah hati kita sebagai ketika ditutup kehidupan dia berhenti dia tidak dalam pemikirannya tempatnya aku ingin
Maka tempat berdebat itu kita pergi sama-sama. Masih bulan tengah. Dia hari kita tidak pada suara. Kemudian membuat sampai hari sesuatu yang kita tidak buruk. Selalu kami menyapa bahwa ketemu akan datang ke sini bagi suara teman-teman saya nanti yang ngomong-ngomong bisa menyakiti kepada teman-teman yang mayoritas juga orang-orang saja bagi Allah yang mengatakan akan menghukum orang yang melanggar tidak pernah dihukum. Jadi katakan Allah benci dengan dosa, tapi Allah mengasihi orang berdosa. Lalu apa yang kita lakukan dengan baik? Kita harus juga dengan orang itu ada waktu kita dan tidak mau jalan-jalan kalau dia jalan-jalan langsung ditegur takut ini berdosa karena ditegur kita. Dapat berdosa seperti jangan berdosa dalam ayat yang kita baca ayat 5 sampai 7 tetapi yang bukan korban dan dibaca tidak lalu hati kain menjadi sangat-sangat dan bicara firman Tuhan kepada kain mengapa akan diubah dan mukamu apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik tapi jika engkau tidak berbuat baik dosa sudah menyisik di depan pintu yang sangat menggoda engkau tapi engkau harus berbuat baik bagaimana respon itu dalam ayat 5 dikatakan dia tidak bisa menerima kenapa pembagian sebagai seorang kakak ditolak akhirnya diterima bukan muncullah amarah dalam hati muncullah perasaan ibu hati tidak suka dalam hati dan tidak hati
Lalu dalam ayat 7, Tuhan minta supaya kain berbuat baik dan berhati-hati supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan masih berbuat supaya hidup itu menjadi penyembah yang benar. Yang sudah diberikan satu itu. Kenapa sampai percobaanmu ditolak? Dia tidak mengevaluasi diri. Dan Tuhan itu berbuat baik. Sebenarnya yang saya kasih, kalau kita melihat kemudian ayat 8 dan 9, Kain yang tadi dikatakan, Kain bukannya melakukan introspeksi diri. Ini kita introspeksi diri, kenapa kita ditolak? Sebaiknya dia malah membunuh adiknya, bahkan menyangkal perbuatan. Dan ini tahu apa dia lakukan? Kemudian Tuhan tegur dia, apakah menjaga adikku? Dia menutup dirinya. Ayat 10, dia orang membuat bagaimanapun pandainya kita menyembunyikan sesuatu. Dan beginilah kalau sebagai seorang penyembah kita mengatakan tadi bukan masalah isi kesebaran kita dalam menteri tadi kita lihat bagaimana konsekuensi ibadah. Sekarang sama sekali sudah persoalan agama sudah berikut manusia pertama. Dan kemudian itu juga Saul sebagai raja
dalam satu sampai pasal 13. Di situ akan yang pada tentang dan Samuel ketika pergi memberikan pesan, 7 hari lagi aku akan kembali. Namun kondisi Jonathan dengan pasukannya sudah terancam. Sebagai raja yang tahu menyadari dia butuh Allah yang dia butuh peran Allah dalam melindungi anaknya dan bangsanya, prajuritnya. Tapi yang ditunggu adalah iman Samuel, yaitu nabi yang banyak curhat dan kau betul datang. Dalam tradisi kita tidak boleh menggunakan iman. Raja bisa berfungsi sebagai nabi, tapi tidak. Kalau imam bisa berfungsi sebagai nabi, tapi tidak boleh. Jadi, raja tidak boleh melakukan tata laksana, tata kelola ibadah. Kalau dia memiliki kapasitas pemerintahan, dan dia ambil alih dia mereka. Ketika dia lakukan itu, kamu bodoh. Lalu dalam pasal ini hancurkan Amalek. Raja Agag yang diberikan hidup. Dia tidak lakukan seperti itu. Setelah Raja Agag diberikan hidup. Lalu apa? Dia membela diri hasil jarahan dari Amalek. Dia naik kita percaya kita tahu satu sampai pasal 14 satu sampai 15 sama-sama kita baca tetapi jauh apakah Tuhan itu berkata pada korban bakar dan korban sendiri dapat seperti apa berdasarkan suara sebelumnya berdasarkan yang baik pada sendiri maka kita tidak kepada lembah berdasarkan ayat berikutnya sebab pertuhanan ada yang paling besar begitu dan kedua adalah tempat ibadah Allah tetapi karena Allah telah menolak kita Dia telah menolak yang maksudnya hasil yang diberikan kepada kita dalam terjemahan mengenai itu dan diberikan pada masa kedua tetapi firman Tuhan dengan jelas adalah lebih baik daripada suatu bentuk penyembahan pelayanan atau pengorbanan pribadi. Kita belajar tentang dalam Dosa Saul adalah menempatkan pemahaman sendiri tentang apa yang benar. Seolah dia apa yang benar. Karena kondisinya dalam bagian merasa. Dia tidak menyelesaikan masalah.
kita katakan kalau itu lebih fokus pada ketika kita menonjolkan aku kita sombong itu segala saudara itu yang akan berkesimpulan yang menjadikan para istri seorang pemimpin yang kaya. Itu berarti kuasa lewat pembuktian, lewat teman-teman, lewat kehidupan kita itu jangan kita merasa abstrak untuk orang lain. Kalau itu menjadi sebuah kehidupan karena lewat teman-teman kita pun bisa kepada atau lewat alam ketika kita rekreasi, ketika kita bisa tahu kemajuan di era digital, YouTube ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Apa itu sesuatu yang sulit. Dan kita terus kita tidak terasa. Tidak segala pertimbangan itu berdasarkan terkait perpikiran. Dan kata apa itu bisa diwujudkan ketika kita ada di bawah tanah. Tidak ada masalah kata yang terjadi pasti. Tidak ada publik. Bagaimana kita belajar pendidikan ini? Nah, ini tidak gampang ketika kita ada di bawah orang lain. Apalagi orang itu tidak kita sukai. Kita tidak sukai orang itu. Kita punya kelas yang tidak. Terutama kita yang mengajar. Kita lebih pasti. Kita bisa baca. Kita punya kelas itu. Kita merasa lebih siap. Jadi, kita dengan keluarga kita mungkin kita lebih penting itu kalau di kampus kita punya kecenderungan lebih mudah sakit bahkan hidup kepada dosen kita kenapa kita punya kepentingan bahasa dapat menjadikan kasuskan kita punya kepentingan kalau kita tidak mau merendah kita akan diri menghadapi dosen pembimbing yang tadi disebut sama-sama di dosen pembimbing sama-sama ketukupan putih yang jadi kata-kata itu adalah kata-kata yang tidak sabar itu berarti ada di sebelah kita
dia doa lagi ketika itu. Doa lagi, doanya menangis. Kalau itu obat, kita belajar pakai kata obat. Dalam bagi kita. Jadi kalau menegur kita, jangan kita berkata, banyak Pak Pendeta untuk besar, untuk jangan terimalah untuk diri kita, dan untuk saya juga. Jujur aja, ini untuk saya juga, saya menggali, saya menggali, jangan biarkan hati kita menjadi semakin tebal. Kita sudah menghilangkan kapasitas kita. Bahkan pada masa-masa kita jadi yang utama dan yang pertama adalah otomatis anak yang semata wayang dia punya anak dan anak yang dijanjikan dari mereka berdua anak berdua terutama ketika mau dipanggilkan bayi dan diri yang mau kalau bapak lalu kepada anaknya sendiri sehingga ketika dia nurut kepada Tuhan dia bawa anaknya ke anak yang kata Pak mana bukan aku Tuhan itu sampai susun kain kalimatnya dia sebab Tuhan bisa berubah dengan begitu anak-anaknya beriman menerima. Maka kita lihat ayat yang ke-10. Sesudah itu Abraham berpuluh tangan lalu mengambil pisau itu. Stop. Harus bagi masyarakat itu sebuah kebutuhan. Maka sederhana kata-kata orangnya sudah bisa mengalahkan saat itu tanpa berdoa ternyata terdapat ternyata kita sudah dan sesuatu yang tidak baik. Kalau kita belajar dia akan mengapa Tuhan ini agar kita mengatakan
ini menyebabkan apa? Kalau kita tahu kita fokus kepada kita akan kita juga